Kisah petani dan bambunya, sebuah video motivasi hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Inilah inspirasi Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard yang diharapkan mampu mengubah keyakinan pikiran alam bawah sadar panjenengan. Kisah usang sih, tetapi inspirasinya abadi dan selalu menarik untuk diperdengarkan kembali, terutama bagi panjenengan yang masih pemula dalam belajar hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Alkisah, ada seorang petani miskin yang hidup di desa pegunungan di Tiongkok. Petani ini tinggal bersama keluarganya. Sebagai kepala keluarga, ia berjuang untuk mencari cara agar bisa menghidupi keluarganya tersebut. Kebetulan, tanah di tempat mereka berada adalah tanah pegunungan yang tidak begitu subur. Maka sang petani ini pun menanam tanaman yaitu bambu. Bambu ini sebetulnya bukan bambu biasa seperti kebanyakan bambu-bambu yang tumbuh di tempat itu. Benihnya diperoleh langsung dari tangan sang Dewi Kemakmuran. Pak petani telah sekian lama berpantang dan berpuasa, berdoa mohon bantuan sang Dewi Kemakmuran agar mensejahterakan keluarganya yang miskin papa. Dengan menanam bambu istimewa itu, ia berharap bahwa kelak panenan bambu akan membuatnya cukup banyak mempunyai uang untuk hidup sehari-hari bersama keluarga yang dikasihinya itu. Tetangga-tetangga melihat sang petani ini menanam bambu. Mereka mentertawakan habis-habisan bahkan. Mengapa demikian? Karena semua orang paham bahwa tanaman bambu adalah tanaman liar yang tumbuh di mana-mana, sekalipun di tempat yang tidak begitu subur, sehingga harganya sangat murah. Di Tiongkok, tanaman bambu adalah tanaman yang seperti rumput saja. Adapun bambu tumbuhnya perlu waktu lebih lama dibandingkan tanaman-tanaman buah dan sayuran yang segera bisa dipanen. Namun bapak petani ini tetap tenang seraya mengatakan, bambu yang kutanam ini istimewa. Benihnya kuperoleh dari Dewi Kemakmuran. Ini bukanlah bambu biasa. Maka gelak tawa tetangganya makin membahana. Mereka mengejek. Sementara itu, para tetangga juga mulai menanam, namun tanamannya adalah jenis singkong, karena singkong adalah tanaman yang bisa tumbuh di tempat yang kurang subur. Mereka semua sebenarnya adalah warga yang rajin. Mereka berusaha untuk mencari air dan menyirami lahan-lahan mereka. Tahun pertama berlalu, tetangga mulai melihat tanaman mereka tumbuh. Mulai hijaulah ladang-ladang dengan tanaman singkong. Serba menyenangkanlah. Sementara tanaman bambu si miskin tidak menunjukkan tanda apapun. Tanahnya masihlah tanah, tidak ada tanda kehidupan. Tahun kedua berlalu, para tetangga mulai panen singkong. Sementara bambu si miskin tidak terlihat sama sekali. Tunasnya pun tidak terlihat. Tetangga yang mulai panen makin menertawakan si miskin. Namun si miskin ini tetaplah setia mengunjungi tanahnya di mana ia menanam bambu dan menyiraminya dengan air. Tahun ketiga pun berlalu. Tidak terjadi apa-apa dengan benih bambu si miskin. Sementara tetangga mulai berpesta. Mereka panen singkong besar-besar dan terus mengejek, menertawakan si miskin. Si petani miskin tetap setia mengunjungi lahannya dan menyiraminya. Dan demikianlah berlanjut hingga tahun keempat. Tidak terjadi apa-apa dengan tanaman si miskin. Si miskin ini mulai cemas, mulai gelisah, terbesit dalam pikirannya. Jangan-jangan sang Dewi Kemakmuran telah ngeprank aku ya. Bila demikian, sengsaralah hidupnya. Ia pasti akan merasa malu bukan buatan di mata tetangga-tetangganya yang kini heboh mengejeknya tanpa henti. Lain dari itu, anak istrinya pun akan segera mati karena kelaparan. Lalu tibalah tahun kelima. Di tahun kelima ini, mendadak muncullah tunas di lahan sang petani miskin. Tunas apa? Tunas bambu yang dia tanam. Oh, betapa girangnya ia. Ia menyanyi, menari seperti orang gila. Bahagia sekali. Ternyata telah muncul beberapa tunas bambu setelah sekian lama diharapkan. Dan memang, itulah bambu yang diharapkan itu. Kegirangannya membuat seisi desa terheran.
Dan keheranan para tetangga makin menjadi-jadi ketika hanya beberapa minggu berikutnya, tunas bambu sang petani miskin ini mendadak tumbuh dengan lebat dan sangat cepat, hingga melolor menjulang tinggi ke langit, hingga tingginya kurang lebih 100 kaki. 100 kaki itu kalau di Indonesia sekitar piro ya? Ya mbok menawa 31 meteran lah ya. Ya. Pak petani beserta keluarganya menangis bahagia, mengucap syukur kepada Sang Dewi Kemakmuran. Pada akhirnya mereka panen bambu dan terjual dengan harga yang sangat mahal, karena bambu-bambu itu begitu indahnya, begitu kokohnya dan mempesona. Seorang utusan kaisar telah membelinya dan menukarnya dengan beberapa keping emas bergambar sang kaisar. Kini sang petani itu hidup makmur tanpa kekurangan lagi bersama keluarganya. Sementara tetangga-tetangganya yang semula mengejek jadi terdiam terduduk malu sejadi-jadinya. Mereka hanya bisa makan singkong dari hari ke hari. Wajah mereka pun menjadi mirip singkong pula. Nah, para saudara, inilah kisah inspirasi dan motivasi kuno cara menggunakan hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Saya berharap agar kisah ini bisa rumesep, masuk, manjing, ajur-ajar di dalam hati panjenengan. Jadi untuk sukses menggunakan hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Neville Goddard, panjenengan harus percaya bahwa panjenengan akan berhasil. Walaupun nampaknya di awal-awal itu tak ada hasil positif yang terlihat ya, sementara orang lain sudah sukses, panjenengan belum. Jangan karena dagangan gak laku-laku terus ngelokro. Jangan karena deketin cewek gagal melulu, ditolak maning, gagal maning, ditolak maning, gagal maning, bar kuwi terus mutong. Itu namanya gak percaya. Ingatlah, Tuhan hanya tergerak oleh kepercayaan panjenengan. Maju terus dalam iman, lakukan yang terbaik, sirami benih bambu panjenengan, sirami dengan rutin, maka alam semesta akan memihak atau mendukung panjenengan. Matur nuwun, salam seger waras.